Bu, boleh saya beli gorengan? Jadi semuanya 3.000. Halo? Halo Tante, apa kabar? Oh, aku masih di pasar beli snack, beli gorengan, gorengan. Ya, ya. Tante sudah ini siap untuk pergi ke pantai? Oh ya, ya oke, yuk, dadah. Kamu siapa? Maaf Mbak, saya tersesat. Jangan menyentuh air laut. Hah? Jangan Oh, menyentuh. Kenapa? Karena berbahaya. Ya, begitulah. Kenapa? Apa itu? Gorengan? Kalau kamu bagi gorengannya, aku akan jelaskan padamu. Pantai ini dulu kesukaan para nelayan. Orang tuaku, orang tua mereka, ya sejak berabad-abad yang lalu. Sampai entah berapa tahun yang lalu, seorang perempuan menenggelamkan dirinya. Perempuan itu ingin menikah dengan laki-laki yang dari seberang yang jauh. Tapi keluarganya tidak mengizinkan. Keluarganya takut kehilangan dirinya. Sekarang tidak ada lagi yang datang ke pantai ini. Mereka yang datang hanya orang-orang yang punya luka. Aku pernah bermimpi yang sama. Oh ya? Terus? Aku nggak ingat. Aku cuman mulai bermimpi itu waktu kakak ibuku mulai sakit parah. Kakak ibumu maksudnya budemu? Oh, ya, budeku. Aku di sini untuk merawatnya. Hah? Budemu tinggal di sini? Mhm. Kamu orang Indonesia? Iya, Oh. Ya, bahasa Indonesiamu cukup lancar sih. Oh. aku sudah lama nggak kembali ke sini. Aku pikir bahkan dia nggak ingat siapa aku. Aku coba bawa dia jalan-jalan. Tapi
Sakitnya sangat parah. Ikatan keluarga itu sangat kuat. Meskipun jarak memisahkan begitu jauh. Dulu aku pikir begitu. Tapi aku merasa asing sama budeku. Aku merasa asing di kampungku sendiri. Aku bahkan gak bisa makan cabai. Aku nggak suka cabai. Kamu gak suka makan cabai? Aneh banget. Dia adik perempuanku. Biasanya aku datang ke sini ketika aku merindukannya. Jauh dari keluarga memang sulit. Ya, tapi suatu saat pasti akan bertemu lagi. Aku harus pergi. Tapi aku belum tahu namamu. Aku Farah.
Pada minggu pagi sekitar pukul 7, seperti biasa saya pulang ke tempat orang tua, ke ibu. Pas sesampainya saya di sana, selang beberapa waktu kemudian terjadilah gempa. Setelah terjadi gempa, timbul perasaan yang tidak enak. Perasaan tidak seperti biasa, ada rasa gelisah. Peliharaan orang tua saya yaitu sapi. Saya lihat sapinya meronta-ronta, rasa ingin lari. Tanpa sadar saya ambil ke dalam rumah, masuk dalam rumah, saya ambil parang. Lalu saya putuskan dari sapi tersebut, kemudian saya lihat keanehan lagi di sapi tersebut. Sapinya biasanya selepas kita lepas dari tali, biasa makan rumput dulu dekat rumah, ini enggak, langsung dia lari. Setelah sapi saya lihat lari, perasaan tambah semakin gelisah, semakin gelisah. Sementara saya belum tahu sebenarnya apa yang terjadi. Saya dengar teriakan, ada air gelombang naik. Kemudian karena perasaan panik juga, saya pun nggak bisa berenang pada saat tersebut. Saya ambil jerigen minyak bensin, saya tumpahkan minyak tersebut. Saya ambil jerigennya, saya tutup yang bagus. Saya ambil tali, saya ikat di pinggang. Saya berdiri di pinggir pantai, kemudian baru saya lihat gelombang yang sangat besar, nggak bisa dibilang lah besar gelombang, mendekat. Gelombang naik ke darat, saya mengejar gelombang supaya tidak masuk ke dalam gulungan gelombang yang besar tersebut. Karena ada jerigen, saya sempat naik ke atas gelombangnya sempat naik. Memang tinggi sekali gelombang. Akhirnya saya ngikut dengan air masuk dalam batang-batang kelapa yang ada di pinggir pantai, masuk. Kencang airnya, sangat kencang air, bergerak, kencang. Didorong sedikit lagi sama air, saya nyangkut di sebuah batang kuini. Ada batang kuini, kemudian bisa saya raih cabangnya dan naik ke atas batang kuini tersebut. Di batang kuini ini sempat saya mendengar ada seseorang minta tolong di bawah. Sempat melihat ada perempuan, anak gadis dalam air, masih berair, masih bergelombang. Dalam air sempat minta tolong, tangannya udah minta tolong ini. Sempat saya bicara sambil tertawa, cuma saya udah nangis ya. Menangis, tertawa menangis berarti. Saya jawab ini, hari ini tidak ada bantuan. Kita mungkin akan berjumpa nanti di lain waktu. Di lain dunia kita akan jumpa nanti. Saya bilang itu, saya jawab sama cewek tersebut. Kemudian cewek tersebut hilang ditelan sama air. Halo Play. Oh ya, enggak apa-apa. Itu loh Mas, kalau ada waktu bisa mendekat pakai ojek sana. Oh iya Pak ya. Iya, jadi langsung lihat luapannya lumpur. Nah itu kan ada. Sekarang enak musimnya itu, dingin. Ya boleh foto-foto. Ya, ini. Bagus enggak kan? Jadi pakai ojek enggak nyungsep ojeknya Pak?
Pak situ? Oh enggak, situ ada jalannya sendiri. Oh, ada jalan sendiri. Ada jalannya sendiri, nggak mungkin disisip kan di situ. Wong kita ya Kira lagi ditunggu, tenggelam motor iya, juga. kita kan ditunggu anak istri. Mulai kejadiannya nanti diliput di situ. Nah, ini yang ninggal ini. Ninggal. Jadi kalau asapnya itu nggak seperti itu, keluar lumpurnya itu agak kecil, mengurang. Kalau itu tebal, suaranya pun gemuruh itu seperti ombak laut itu suaranya, gemuruh. Muter di rumah. Sapi situ, cano. Iki sing waktu gowo. Kayak tumbal, dia mandek lumpure tapi gak iso mandek. Tapi ndak mandek. Gak mandek, tetep metu iku. Ya, Pinten? piro min lumajang mi tur Sing dhewe. iki rada, sing iki rada larang iki. Sini ki. Iki rada murah iki. Sini ki. Nah. Sing ngene iki rada murah. Iki sing awal. Iya. Awalnya. Min kayak piro min kita kok. Wis sampe tongkone dhewe wis pira kono wae wis gak larang-larang karo tongkoe dhewe. 15. Oh, enggak boleh. Tidak boleh di Mayu kasih Isi loro nek kaset inul ya isi 12,5. Sini ki pinten nih? Isi loro. Disetel ning ngarepe lapangan, tonggo-tonggo ndelok. 2000 to kasih lapindo, duwite balik kok. Ya. Sewa orang balik pati kasih. Kata nggak mau dia, kalau kata malam, oh ya nggak apa-apa. Kita kan nggak ada unsur paksaan. Cuma kita nawarin barangkali mau. Dulu kan gara-gara ditarik sama bawah itu mahal mas. Orang-orangnya itu ngamuk-ngamuk di atas. Saya yang merendam di sini. Akhirnya mau pakai ojek. Kalau nggak digituin, wah nggak dapat mas. Seharusnya bisa merayu orang itu di mana supaya bisa naik. Politik ini, ya orang politik kan. Nah, caranya ngusir orang itu di mana? Kalau terang-terangan kan secara kasar mas. Ini kan secara halus. Kalau ada kejebolan nanti dia dipindah. Kan saya sudah bilang Rencananya kan mau dibuat tempat wisata jadi maksudnya masuk kan dialih sama ditertibkan itu. pemerintah. Nah, Pemkab. Tuh, ini. Lagi berdoa. Ya buyur, berdoa itu nggak boleh tertawa, masa sambil berdoa Loh, tertawa. berdoa lagi gembira. Ah. Beda dengan ini. Oh ya. Wis sama nang ngoa. Aku lagi ngomong, gak dudono aku ngomong lho. Ya wis didelok ae wis gak usah komentar ah. Ngomong lah apa komentar aku. Komentar. Bingung iki kalau paling ya. Bapak bingung lah oleh setera. Panggungnya tinggi. Biar foto-fotonya bagus itu loh kan ada panggung merah itu. Bagaimana sih keadaan Lapindo sebenarnya? Oh ternyata sangat luar biasa. Kami melihat memang kalau orang Islam mengatakan bahwa inilah ubudunnya ketika orang dirasuki dengan rasa kerasukan tadi, ya begini akibatnya. Jadi bumi ini dieksploitasi dengan sangat mengerikan menurut saya. Artinya saya sendiri melihat tadi ditunjukkan oleh beberapa teman kita ya. Artinya sesuatu, banyak orang meninggal di sana dikuburkan. Kami sangat tersentuh hati kami. Karena apa? Kita masih teringat tanah kelahiran kita. Rumah kita masih kelihatan atapnya separuh-separuh. Nggak bisa untuk cerita itu, mulut agak susah. Tapi sekarang sudah lama kayak gini, kita terbiasa, gimana lagi.
Mama Loreng dulu almarhum itu masih hidup meramal lumpur ini 33 tahun nggak bisa berhenti. Kalau ulama sendiri kita dengar 35 tahun nggak bisa berhenti. Nah, jadi kita istilahnya kan hampir sama kan. Orang pertama dulu melihat yang masih ada rumahnya, pasti ke situ orang pasti nangis. Membayangkan kampung halaman sendiri. Seandainya kampung saya sendiri ini bagaimana ya seperti ini. Jadi merasanya dia gitu. Sekarang kan cuma kelihatan lumpur itu aja, rumah-rumahnya pun sudah nggak kelihatan. Jadi merasa hatinya itu nggak seperti dulu. Mbak gratis sih mbak. Sampai mancing. Memancing bang, dola iwa. Iya bang. Taruh situ aja nanti foto. Itu kalau jenuh ajak mancing udah. Ih, kalau iwak rene neh lho, sik to lah. Oh. Oh. Nah, ini Mas sama Pak Mino sama Pak Gio makan ikan bakar sama saya. Karena nggak kepingin ikan bakar. Foto lo. Oke, ayo Lam. Apa kita Kak, males. Happy lo joget. Happy lo joget. Kalau ngojek gak ada berhenti ini. Nggak ada berhentinya, masalah gini kalau lumpur itu belum berhenti nggak berhenti. berhenti, kita gak henti ojek Mas. Itu ngojek seumur hidup Mas.
Mbak, cantik juga. Astaga. Jangan. Astaga. Jangan. Maafkan saya jika tidak sopan menutupi bibirmu. Saya hanya takut jika ada lalat masuk dalam tenggorokanmu. Wanita memang cantik kalau lagi tidur. Sepertinya kamu sudah mati, dan sepertinya seorang pria meninggal kamu di kamar hotel ini. Ini momen yang jarang dalam hidup saya. Bisa berduaan dengan wanita cantik di kamar hotel yang mahal. Saya ingin tidur di sebelah Anda selama 10 menit. Cheers.
Saya Amos Wenggai. Saya datang ke Australia awal tahun 2006, Januari 2006. Saya naik dari Sorong, naik perahu. Kita naik perahu dari perahu itu dibuat di Serui, di Ambai, di Pulau Ambai. Itu yang bikin perahu itu Bapak Wenggai. Dia buat perahu itu khusus untuk kita pakai ke Australia. Sama-sama dengan teman-teman dari Ambai, kita menuju ke Manokwari. Setelah Manokwari, dapat bensin di Manokwari, terus kita ke Sorong. Jadi sampai di Merauke, terus setelah kita di Merauke, di sana tinggal ada saudara-saudara beberapa di sana, tinggal di situ mereka bantu kita dengan minyak, segala macam untuk menyeberang. So akhirnya tanggal 13 malam jam 11 itu kita lepas dari Merauke. Nah, setelah menyeberang kita sampai di antara Australia dengan Merauke itu Johnson itu rusak dua-dua. Lamnya itu Johnson itu rusak, sudah kita terdampar di situ. Jadi selama terdampar itu di daerah sini, ini Arafuru, Laut Arafuru nih, kita terdampar di situ. Itu 4 hari kita terdampar, 4 hari 4 malam. Harapan itu tipis untuk selamat itu harapan kita tipis karena Johnson sudah rusak, terus dia itu ombak, hujan, angin itu selama malam, dari malam sampai pagi itu ombak itu sudah dari belakang perahu itu sudah tinggi sekali, terus tinggal turun masuk dalam itu belakang perahu saja. Saya sudah tidak pikir keluarga, saya sudah tidak pikir perjuangan, saya sudah tidak pikirin. Yang saya pikir itu hari ini atau besok kita sudah tidak selamat lagi. Jadi mungkin cuma waktu-waktu terakhir itu duduk cerita di perahu, terus sebentar lagi udah habis. Saya memang sempat pikir, saya cuma bilang saja, maafkan saya Mama, itu saja. Sampai hari ketiga itu kapten itu kembali, dia itu udah sakit waktu itu, dia sakit mungkin karena kecapean, saya udah sakit. Jadi waktu itu terus setelah Johnson udah rusak itu langsung dia pergi istirahat, jadi sampai hari ketiga terus dia harus kembali untuk harus perbaiki Johnson lagi. Itu malam sekitar jam 3 malam itu dia perbaiki Johnson, dan akhirnya dia suruh, setelah dia pasang semua, dia suruh tarik itu Johnson. Begitu tarik begini, Johnson itu dia bunyi. Itu luar biasa sekali waktu Johnson itu jalan itu. Semua di atas perahu itu senang karena Johnson itu sudah jalan kembali. Tapi perahu itu dia sudah bunyi. Papan sama najunya itu kena gelombang itu udah bunyi. Itu kalau 2 atau 3 hari lagi mungkin perahu itu terbalik. Artinya dia rusak. Dan kita semua tenggelam di atas perahu, di air situ. Setelah itu sampai pagi, karena motor itu cuma bisa jalan 1 busi, kita tidak bisa tidak bisa cepat. Pagi sekitar jam 6 itu pas matahari mulai naik dari kulit air itu, lihat ini titik, dilihat 1 titik yang kecil. Terus dia bilang kita menuju titik itu, dia bilang begitu. Jadi kita menuju ke arah titik itu. Makin lama titik itu dia berubah jadi banyak. Dari titik, terus titik itu dia berubah jadi daratan.
ini panjang begitu, terus itu daratan kita menuju. Dari kapten itu bilang, oke, berapa orang bisa berenang ke darat untuk cari tahu ini di mana dulu. Jadi waktu Doni berenang sampai di sana itu dia langsung buka dia baju dia kipas. Kita di Australia, terus karena dia lihat itu apa lambang Australia itu, saya langsung dia berteriak, kita di Australia. Akhirnya kita tidur di situ sampai pagi sekitar jam 11 siang, jam 11 jam 12 begitu, itu custom itu datang. Mereka masukkan kita ke detention center. Iya, bulan Maret itu kita masuk di Melbourne. Dan akhirnya lewat beberapa bulan kemudian saya dapat rumah ini. Ya, terus dan dari situ saya sampai sekarang tinggal di sini. Ada saat-saat yang di saat sendiri, terus tiba-tiba ada perasaan-perasaan seperti ingin sekali untuk pulang, ingin sekali untuk duduk di pantai, cium bau laut, terus atau main ke hutan, jalan dengan teman-teman seperti dulu. Itu ada perasaan-perasaan seperti itu. Kalau pesan untuk saya punya keluarga sendiri, banyak berdoa. Kita tetap satu. Yang penting banyak berdoa. Semoga Tuhan bisa kasih kita kesempatan untuk bertemu lagi.
Thank you.